Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dulu tidak ada ulama yang secara formal mengatakan golongan saya namanya Ahlus Sunnah, nggak ada. Karena semua mengatakan ya ini ajarannya Kanjeng Nabi. Baru pada masa-masa di akhir pemerintahannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sudah mulai muncul perpecahan di kalangan umat Islam sampai terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Utsman diganti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, pada waktu itu beberapa sahabat tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali kecuali setelah kasus pembunuhan Sayyidina Utsman terungkap sejelas-jelasnya. Jadi mau mengakui Sayyidina sebagai khalifah kalau pembunuhnya Sayyidina Utsman bisa dibawa ke pengadilan. Nah, anggaplah begitu. Nah, tapi ternyata Sayyidina Ali ketika jadi pemimpin mengatakan ini tetap akan diproses tapi tidak sekarang. Ini kondisi negara sedang tidak stabil. Sehingga nanti kalau sudah mulai kondusif nanti akan diproses. Sehingga karena tidak kondusif itu yang awalnya ibu kota umat Islam itu ada di Madinah, pada zamannya Sayyidina Ali pindah ke Kufah di Irak, tapi tidak pindah ke Kalimantan ya. Ya, jadi kalau bicara perpindahan ibu kota dulu pernah terjadi. Jadi pada zamannya siapa? Sayyidina Ali yang awalnya ibu kota negara Islam itu di Madinah, kemudian dipindah ke Kufah. Karena menurut beliau situasi politik sedang tidak kondusif. Beliau menjalankan pemerintahan dari Kufah sampai kemudian ada sedikit ketidaksepahaman antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan peristiwa Siffin ya. Nah, pada saat itu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah mengadakan perjanjian damai, dan itu dianggap oleh sebagian pendukungnya Sayyidina Ali sebagai kesalahan. Sayyidina Ali mestinya tidak mentoleransi kelompok oposisi ya, gitu kalau bahasanya orang sekarang. Tidak mentoleransi kelompok oposisi meskipun mereka mengajak menyelesaikan persoalan dengan damai berdasarkan Al-Quran. Tapi menurut ijtihadnya Sayyidina Ali, siapapun yang mengajak untuk menyelesaikan persoalan umat berdasarkan Al-Quran, ya kita harus ikuti. Sehingga kelompok ini tidak puas dengan prinsipnya Sayyidina Ali sampai keluar dari barisannya Sayyidina Ali, sehingga kelompok ini nanti dikenal dengan kelompok Khawarij. Baru kemudian ada pengelompokan mulai zaman ini. Ini ceritanya. Kenapa kok ada istilah Ahlus Sunnah ini dan itu? Nah, ini ceritanya pertama begitu. Jadi kelompok yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali ini disebut Khawarij karena Khawarij itu maknanya keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Nah, sedangkan kelompok yang masih menjadi pengikut setianya Sayyidina Ali dalam masalah pemerintahan ini disebut dengan Syiahnya Sayyidina Ali. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, kemudian pada perkembangannya Khawarij ini bukan hanya keluar dalam masalah kebijakan pemerintahan, tapi juga membuat pemikiran-pemikiran sendiri, keyakinan-keyakinan sendiri, rumusan-rumusan pemahaman sendiri. Demikian juga Syiah. Jadi Syiah ini karena banyak problem yang dianggap oleh mereka merugikan Sayyidina Ali, mereka terlalu fanatik pada Sayyidina Ali, sehingga kemudian muncul pemikiran-pemikiran, keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Nah, kemudian pada masa berikutnya, pada masanya tabi'in, itu ada ulama terkenal namanya Imam Hasan Basri. Beliau yang menjadi sanad silsilah semua ilmu para ulama sampai zaman sekarang, mulai dari yang NU, yang bukan NU dan yang lain semuanya, itu mesti nanti ketemu dengan ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri ini ketika mengajarkan ilmunya di hadapan santri-santrinya, pada saat itu ada seorang santri yang bernama Atha, Wasil bin Atha ya. Ada santri namanya Wasil bin Atha tidak cocok ke gurunya ini. Jadi merasa apa yang disampaikan gurunya itu tidak benar menurut pikirannya. Padahal penjelasannya dari Imam Hasan Al-Basri sudah sesuai dengan ajaran para pendahulunya dari kalangan sahabat. Sehingga Wasil bin Atha itu kemudian
menyingkir keluar dari pengajiannya gurunya dan membuat pengajian tandingan di masjid yang sama. Nah, ini kan sudah mulai banyak kayak gitu di sini nih. Di Indonesia sudah mulai banyak. Jadi karena tidak cocok, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan pikirannya, keluar dari jamaahnya gurunya, buat pengajian sendiri dan hebatnya di masjid yang sama. Nah, kelompok Wasil bin Atha ini nanti dikenal dengan istilah Mu'tazilah. Orang yang menyingkir dari kelompoknya Imam Hasan Al-Basri. Jadi setiap kelompok yang menyimpang, yang keluar dari jalur yang lurus, ini punya nama sendiri-sendiri. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah dan seterusnya. Lah kemudian kelompok yang benar ini tidak punya nama. Secara formalitas tidak ada namanya. Akhirnya para ulama kemudian pada abad ketiga dengan diperakarsai oleh beberapa ulama hebat pada waktu itu, termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mendeklarasikan kelompoknya mereka itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sejak saat itu sudah sangat populer istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Tapi karena terlalu panjang akhirnya disingkat. Ahlus Sunnah wal Jamaah kepanjangan, akhirnya disingkat jadi Aswaja atau An-Najah. Ya, sambung ya, bisa dipahami ceritanya kenapa kok ada kelompok-kelompok kayak gini. Padahal ajarannya kan satu dari Kanjeng Nabi. Ya betul. Sumbernya satu, sungai itu mengalir, nanti nyampe di mana ada yang pecahannya sungai ini, pecahannya ke kiri dan seterusnya. Nah, seperti itu juga gambaran yang bisa kita pahami terkait ajaran Islam. Dan semua kelompok ini nanti mengklaim sama-sama benar. Untuk membuktikan benar dan tidaknya adalah perlu kita membandingkan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi seterusnya. Nah, ini kalau berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita bisa memahaminya dari perbandingan. Misalnya, para hadirin semuanya, saya tidak mau menjelaskan Ahlus Sunnah gini, nanti rumit juga untuk memahaminya. Mungkin sistematikanya seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama yang fokus membahas tentang aliran-aliran. Nanti yang ditekankan itu adalah pembahasan per tema. Umpamanya ada pembahasan tentang statusnya orang Islam yang melakukan dosa besar. Itu nanti menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana, menurut kelompok yang lain bagaimana. Ini nanti baru kita bisa memahami bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma secara garis besar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rujukannya adalah Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Ini disepakati oleh semua ulama ini. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas.